Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Kak doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang peluang. Bagian pertama kita akan belajar tentang kaidah pencacahan atau aturan perkalian, kemudian notasi faktorial. Nah, kita mulai langsung pelajarannya. Nah, untuk memahami aturan perkalian, perhatikan dulu ilustrasi berikut. Misalkan kita punya himpunan A, yaitu himpunan unsur-unsur dadu, maka anggota A itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak anggota A, ada 6. Kemudian B itu unsur-unsur uang logam, himpunan B itu angka dan gambar, banyak anggotanya ada 2. Nah, kalau gitu ya, kita lempar satu buah dadu ini dan satu buah uang logam ini bareng-bareng, maka kemungkinan yang muncul adalah sebagai berikut. Masih ingat nggak? Waktu SMP kita pernah sih dengan diagram pohon dan lainnya deh. Sekarang kakak sajikan dalam bentuk tabel. Nah, maka kemungkinannya kan begini ya. Sisi angka dengan mata dadu 1, sisi angka dengan mata dadu 2, dan seterusnya sampai sisi angka dengan mata dadu 6. Kemudian juga begitu dengan sisi gambar. Gambar dengan mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada berapa kemungkinan yang muncul? Ada 12 kemungkinan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan begini. Kalau ada peristiwa pertama atau percobaan pertama bisa kita lakukan dengan M cara. Kemudian peristiwa kedua, ini kedua ya. Kedua atau percobaan kedua bisa kita lakukan dengan N cara yang berbeda juga. Maka kalau peristiwa 1 dan kedua kita lakukan bareng-bareng, maka dapat dilakukan dengan M kali N cara yang berbeda. Nah, untuk lebih memahaminya kita coba ke contoh soalnya deh. Perhatikan. Pada saat pemilihan ketua dan sekretaris kelas, ada 3 calon ketua kelas, kemudian ada 5 calon untuk sekretaris. Berapa banyak pasangan dan ketua dan sekretaris kelas yang mungkin terpilih? Dengan cara ilustrasi yang sama dengan yang tadi, maka pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih ada 3 kali 5, ada 15 kemungkinan pasangan gitu loh. 15 kemungkinan pasangan. Misalkan pasangannya A, B, C, D, E. Ketua kelasnya A, B, C. Sekretarisnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dengan A1, A2, A3, dan sampai A5. Kemudian yang B juga gitu. Paham ya? Kemudian kita contoh yang kedua coba. Seorang mempunyai 6 kaos dan 4 celana. Dengan beberapa cara berbeda ia dapat memakai kaos dan celana. Ya, dengan ilustrasi yang sama seperti nomor 1. Itu juga ada 6 kali 4 sama dengan 24 cara gitu. Bisa aja kaos 1 dengan celana A, kaos 2 dengan celana B gitu, kaos 3 dengan celana D, C, dan seterusnya. Ada 24 cara gitu. Paham ya? Kita coba deh latihannya sekarang. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalan. Oke, kota B dan kota C dihubungkan oleh 4 jalan. Kota C dan kota D dihubungkan oleh 2 jalan. Jika seorang berangkat dari kota A dan ke kota D, berapa banyak rute berbeda yang dapat ia lalui? Berarti kan dia harus ke kota B dulu gitu kan, kemudian ke kota C, kemudian baru ke kota D gitu. Nggak ada, misalkan di sini keadaannya nggak ada rute dari A langsung ke kota D gitu ya. Nggak ada. Pokoknya harus mau ke kota D harus lewat B dan C dulu. Maka kemungkinannya ya sesuai kita pakai ilustrasi yang tadi. Jadi ada 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24 rute yang berbeda gitu, yang bisa orang itu lalui. Paham ya? Kedua. Nah, yang kedua ini agak beda nih. Ada angka-angka 2, 3, 5, 7, 9 gitu. Ada 5 angka. Kemudian tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat dibuat dari angka-angka tersebut. Jika A tidak boleh berulang, tiap angka boleh berulang, B tiap angka tidak boleh berulang. Nah, perhatikan dulu maksudnya gini nih. Ada 5 angka yaitu 2, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita diminta menyusun angka yang terdiri dari
menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka atau 4 digit. Nah, ada berapa banyak bilangan yang bisa kita buat? Syaratnya, yang A tiap angka boleh berulang, yang B tiap angka nggak boleh nih berulang. Maksudnya boleh berulang gimana nih Kak? Maksudnya gini, kalau kalian mau buat bilangan 4 angka, tiap angkanya boleh berulang. Misalkan kalian mau buat 2535. Nah, ini boleh. 5-nya kan berulang nih. Di sini ada 5, sini ada 5. Karena tiap angkanya boleh berulang, ini juga boleh. Atau kalian mau buat 2333. Ini juga boleh. 3-nya berulang juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kalian bentuk 2535 ya nggak boleh. Karena 5-nya berulang, sementara syaratnya nggak boleh berulang. Paham ya? Nah, kemudian menjawabnya gimana? Karena kita diminta membuat bilangan yang terdiri dari 4 angka atau 4 digit, kita sediakan dulu 4 tempat. Oke, kita buat 4 kotak. Sekarang gini, ada 5 bilangan. Ada berapa kemungkinan bilangan yang boleh ngisi di kotak pertama atau di tempat pertama? 2 boleh? Boleh. 3 boleh, 5 boleh, 7 dan 9 juga boleh. Berarti ada 5 kemungkinan. Di tempat kedua, ya juga ada 5 kemungkinan. Kenapa ada 5 kemungkinan? Karena angkanya boleh berulang gitu. Di tempat ketiga juga ada 5 kemungkinan. Di tempat keempat juga ada 5 kemungkinan. Nah, ini semua kita kalikan. Gitu. Jadi, ada berapa bilangan yang bisa kita bentuk? 25 kali 25 sama dengan 625 bilangan. Gitu. Jadi, paham ya? Nah, gimana andaikan tiap angkanya nggak ada yang boleh berulang? Kita sediakan dulu 4 tempat juga. Perhatikan, kalau angkanya nggak boleh berulang, tempat pertama hanya boleh diisi, ya semua boleh, 5 bilangan ini boleh di tempat pertama, ada 5 kemungkinan. Tapi di tempat kedua, karena udah kepake 1 bilangan untuk tempat pertama, tempat kedua hanya boleh diisi 4 bilangan. Gitu juga seterusnya. Tempat ketiga hanya boleh diisi 3 bilangan, dan tempat terakhir, tempat keempat hanya boleh diisi 2 bilangan. Ini kita kalikan juga. Maka kalau angkanya nggak boleh berulang, ada berapa bilangan yang bisa dibentuk? 20 kali 6 sama dengan 120 bilangan. Gitu ya. Paham ya adik-adik ya? Jadi kalau boleh berulang ada 625 bilangan. Kalau dia nggak ada yang boleh berulang angkanya, ada 120 bilangan. Oke, coba kita lanjut lagi. Soal selanjutnya, perhatikan. Berapa banyak bilangan genap? Nah, fokus ke sini adik-adik. Genap yang terdiri dari 3 angka, gitu ya. Yang dapat dibuat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan. Di sini tidak ada keterangan boleh atau tidak boleh berulang. Artinya, kalau nggak ada syarat boleh atau tidak boleh berulang, berarti dia boleh. Karena berulang tidak dilarang. Jadi, kita sediakan dulu 3 kotak karena kita mau menyusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. 3 angka. Kemudian kita fokus ke sini syaratnya, bilangan genap. Untuk membentuk bilangan genap itu bilangan yang gimana sih? Yang ujungnya genap kan, digit terakhirnya genap. Nah, itu baru jadi bilangan genap. Berarti kita ngisinya dari tempat terakhir, dari kotak ketiga, supaya kita dapat bilangan genap. Jangan dari tempat pertama gitu. Nah, untuk membentuk bilangan genap, berarti di digit terakhirnya genap, ada berapa kemungkinan digit terakhir genap? Ada berapa cara untuk ngisinya? Yaitu ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ada 3 bilangan kan yang genap. Berarti di sini ada 3 bilangan yang boleh ngisi di tempat terakhir supaya jadi bilangan genap. Kemudian di tempat pertama, karena tidak ada larangan angka berulang, berarti tempat pertama semua angka boleh gitu ya. Berarti di sini ada 6 kemungkinan. Gitu juga di tempat kedua ada 6 kemungkinan. Ini kita kalikan. Berarti ada berapa bilangan yang bisa kita bentuk? 36 kali 3, 108 bilangan. Nah, gitu. Misalkan nih ya, misalkan di sini ada keterangan angkanya tidak boleh berulang. Oke, kita kasih keterangan di sini tidak boleh berulang. Ada berapa kemungkinan bilangan yang bisa kita bentuk? Sama, kita mulai dari digit terakhir, ada 3 kemungkinan. Karena udah kepake 1, maka di digit pertama tinggal 5 kemungkinan. Digit kedua tinggal
4 kemungkinan. Oke. Ini sama dengan 20 kali 3, 60 bilangan. Paham ya? Jadi kalau boleh berulang dia cuma ada 108 bilangan. Kalau dia tidak boleh, kita cuma bisa bentuk 60 bilangan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Perhatikan, ini agak beda dikit juga nih. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan kurang dari 10.000. Fokus ke sini. Kurang dari 10.000. Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat jika setiap angka tidak boleh berulang? Tidak boleh berulang. Bilangan kurang dari 10.000 itu kan mentok di 9.999 gitu ya. Berarti ada berapa angka tuh? 4. Jadi kita siapin dulu nih 4 angka, 4 kotak. Nah, kita fokus di situ dulu. Oh, gini adik-adik. Ini di sini misalkan bilangan kurang dari 10.000-nya itu harus ribuan. Karena kalau kurang dari 10.000 kan boleh satuan, boleh ratusan, boleh ribuan ya. Ini kita fokus ke ribuan deh misalkan. Jadi bilangan kurang dari 10.000 misalkan 4 angka deh. Kita tambah keterangan di soalnya ya. 4 angka. 4 digit. Nah, kalau gitu ada berapa bilangan yang bisa kita bentuk? Perhatikan. Untuk tempat pertama ada berapa angka yang boleh ngisi? Di sini ada berapa angka nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 7 ya. Ada 7. Tempat pertama boleh berapa angka yang ngisi? 7? Bukan. Hanya ada 6. Kenapa hanya ada 6 bilangan? Karena 0 nggak mungkin di depan. Gitu ya. 0 tidak mungkin di depan. Kan nggak mungkin kan. 0, 2, 3, 4. Yaitu sama aja 234 kan. 0-nya nggak dibaca. Nah, kemudian di tempat kedua itu ada berapa bilangan yang boleh ngisi? Ada. Karena udah kepakai 1, berarti tinggal 6 juga. Gitu ya. Dari 7 kepakai 1, tinggal 6. Kok ini 6 Kak? Ya karena yang boleh ngisi di tempat pertama cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian di tempat ketiga ya berkurang tinggal 5 kemungkinan. Di tempat keempat juga tinggal 4 kemungkinan. Ini kita kalikan. Gitu ya. Berarti sama dengan berapa bilangan? 36 kali 20 sama dengan 720 bilangan. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Jadi ada 720 bilangan yang bisa kita buat. Bilangan 4 angka ya. Bilangan 4 angka yang kita bisa buat dari angka-angka ini. Kalau angkanya tidak boleh berulang. Nah, kalau nggak ada keterangan 4 angka, berarti kalian mulai dari yang satu digit ada berapa, yang 2 digit ada berapa, gitu juga seterusnya. Kemudian kalian tambahin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya deh. Tentang notasi faktorial. Nah, notasi faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Gitu ya. Ditulis gini. Jadi kalau ada tulisan N tanda seru, dibaca N faktorial. Dibaca N faktorial. Terus untuk N bilangan bulat positif, itu N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Terakhir di kali 1. Nah, kalau gitu dengan definisi ini berarti kita dapat 4 faktorial sama dengan 4 kali 4 kurang 1, berarti kali 3 kali 2 kali 1. Kalau mau dihitung sama dengan 24. 5 faktorial ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 10 faktorial ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hitung sendiri. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada definisi juga. Dalam hal ini didefinisikan 1 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial juga 1. Jadi 0 faktorial bukan 0. Jadi ini penting nih untuk dicatat nih. 1 faktorial itu 1, 0 faktorial juga 1. Nah, kemudian kita coba ngitung deh latihannya. Hitunglah. Ini bukan hitunglah faktorial ya. Hitunglah ini perintah nih, ada tanda seru di sini. Ini hitunglah ya yang ini 6 faktorial. A, B, C, D, E. Udah kita jawab dulu deh mulai dari yang A. 6 faktorial berarti 6 faktorial sama dengan ya 6 kali 5 kali 4 kali 3
kali 2 kali 1. Kalau disuruh hitung, kita hitung. Sama dengan ini tadi 5 faktorial kan 120 ya. 120 kali 6 berarti 720. Kemudian kita jawab yang B. 9 faktorial per 7 faktorial. Nah, ini jangan dihitung 9 faktorial itu berapa. 9 faktorial itu bisa kita tulis 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 seterusnya, berarti kali 7 faktorial. Nah, per 7 faktorial. Nah, ini bisa kita bagi gitu. Berarti di sini sama dengan tinggal 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, yang C. 5 faktorial per 4 faktorial. Berarti sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 5. Lanjut. Yang D. 9 faktorial per 5 faktorial 3 faktorial. Berarti sama dengan ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorialnya kita sederhanain deh. 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 5 faktorialnya di sini masih ada ya. 5 faktorial. Nah, ini kita bagi 5 faktorialnya. Oke. 6-nya juga kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal 9 kali 8 kali 7. Berarti sama dengan 72 dikali 7 itu 504. Nah, kemudian yang E. 12 faktorial per 8 faktorial kali 4 faktorial. Berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial 4 faktorialnya kita sederhanain. Kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 8 faktorialnya kita bagi. 4 kali 3 nya kita bagi dengan 12. 2 kali 1 nya kita bagi dengan 10. Berarti di sini 5. Itu sama dengan 9 kali 5 45. 45 dikali 11 495. Nah, ini jawabannya. Sampai sini bisa dipahami adik-adik ya tentang aturan perkalian tadi dengan notasi faktorial. Kakak harap sih kalian dapat memahami materi dengan baik, karena nanti materi yang ini kita pelajari akan kita pakai di materi selanjutnya, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sampai sini dulu pelajaran kali ini. Sebelum kakak akhiri, ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.